Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kawan-kawan dan hadirin di channel Gelora TV. Pada siang hari ini kembali lagi di program Dokter Go dari bidang Gahora ya. Dan siang hari ini saya kembali akan berbincang-bincang di program Dokter Go ini bagaimana caranya mempunyai badan ideal. Dan kebetulan pada siang hari ini, oh iya, saya Julius Inggi Vistindo selaku host pada siang hari ini. Kebetulan pada siang hari ini saya ditemani oleh Kabid Gahora, Kabid kebanggaan kita semua, Ibu Kumala Sari Kartini. Apa kabar Mbak? Biasa kita sapa Mbak Mala nih. Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah. Julius juga ya. Sehat selalu Mbak. Dan pada siang hari ini saya juga ditemani oleh salah satu narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Silvi Siti Nurhayati selaku co-founder komunitas LDR. Jadi LDR ini apa nih Mbak? Sebelumnya apa kabar Mbak? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Kabar saya Waalaikumsalam warahmatullahi baik. wabarakatuh. LDR ini komunitas langsing dari rumah, Langsing dari singkatannya. rumah, betul. Sesuai tadi ya, bagaimana kita punya badan yang cukup ideal, kita punya narasumber yang pada siang hari ini, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, saya mempersilakan untuk Ibu Kabit Gahora Gaya Hidup Hobi dan Olahraga untuk sambutannya. Silakan Mbak Mala. Terima kasih Mas Fajri atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat datang Ibu Silvi, saya biasa manggilnya Hati Silvi. Terima kasih Mbak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wasallam. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana siang ini kita berkumpul kembali secara online via Zoom, pastinya di YouTube TV Gelora. Yang dimana di acara Dokter Go yang akan membahas tema kali ini adalah nggak melar lagi oleh Ibu Silvi Sigit. Yang biasa sih saya panggil seperti tadi tuh HC Silvi. Saya tuh banyak belajar dari beliau dunia. Di sini juga ada Coach Retno, sebetulnya juga saya juga banyak belajar dari beliau juga. Itu dalam pola makan, turun berat badan, serta stamina. Saya tuh yang olahraganya kenceng banget gitu. Untuk mengetahui pengetahuan pola makan ini tidak hanya untuk saya yang olahraganya kencang, bagi yang tidak olahraga biasa ataupun tidak olahraga itu sangat mendasar sekali. Kita perlu mengetahui pola makan sehat dan cara hidup sehat. Karena bila kita mengikuti pola makan sehat, badan kita akan terasa fit dan tidak mudah sakit tentunya. Saya mau cerita dulu ya. Dulu saya beranggapan diet itu tuh mengurangi makan, tetapi bukan mengurangi kalori secara sehat. Yang terjadi malah saya mudah kelelahan, dan juga tidak turun berat badannya, malah makin naik dan mudah sakit-sakitan. Gitu. Karena kecapean olahraga, tapi olahraga kencang, tapi tidak pola makannya tidak hanya mengurangi makan, yang ada bukan turun berat badan, tapi olahraganya kencang, tapi kok malah naik terus. Gitu. Tapi ketika saya mengikuti pola makan sehat, badan itu terasa fit dan tidak mudah kelelahan. Saya malah lebih olahraga lebih enak gitu di badan saya. Pola makan sehat ini tidak mahal, murah, terjangkau oleh kita sehari-hari, namun perlu tahu pengetahuan protein kita untuk tubuh kita tuh berapa, karbo dan serat yang kita asup untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari itu perlu kita pelajari nanti dari HC Silvi setelah ini. Apalagi dengan keadaan sekarang ya, minyak goreng mahal kan. Jadi menu kita bisa dibuat oil free, sedikit oil. Jadi kondisi ini bisa memulai kita untuk menuju pola makan sehat. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan sekali kita menjadi diri kita bangsa yang sehat dan kuat. Ini tentunya ditentukan oleh kesehatan
dari inti terkecil yaitu individu kita sendiri selaku anggota keluarga. Ada dua hal yang dapat menentukan kesehatan di lingkungan kita keluarga dan masyarakat tentunya, yaitu dengan pengetahuan dan perilaku sadar akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Maka dari itu, bidang Gahora, olahraga, hobi, dan gaya hidup Partai Gelora Indonesia selalu memberikan peranan pengetahuan di acara Dr. Go ini sebagai peranan untuk menuju arah baru Indonesia 5 besar dunia. Jadi kurang lebih itu aja dari saya yang dapat saya sampaikan. Nanti banyaknya dari HC Silvi. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Gelora. Baik, terima kasih Mbak Ya. Mala untuk sambutannya dan arahannya tadi ini, info-info bagaimana sesuai tema kita pada siang hari ini, gak melar lagi. Dan langsung aja ke narasumber kita, yaitu biasa Mbak Mala tadi bilang Mbak Silvi ya, saya manggilnya Mbak Siti ya, Mbak Siti ya Mbak. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih. HC. Iya. Mbak Mala manggil saya HC, itu head coach. coach ya, karena saya bersama para coach itu, saya headnya gitu. Oke. Baiklah, karena biar mempersingkat waktu, izin saya share slide, gimana caranya kita langsung aja to the point ya, gak melar lagi gitu kan. Oke, bismillah. Share dulu. Sudah kelihatan ya? Slide-nya boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para pemirsa di sini sudah langsing semua ya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah pernah diet, turun, kemudian naik lagi, atau sekarang memang belum pernah diet, yuk kita lihat dulu ya. Kenapa sih misalnya kita sudah pernah turun berat badan, tapi kok naik berat badan lagi? Nah, kita akan melihat apa penyebabnya, kemudian bagaimana sih cara memilih diet, supaya hasilnya nanti langsing permanen, nggak naik-naik lagi. Ini dia penyebabnya kita kira ya. Jadi biasanya kalau seseorang sudah turun berat badan, kemudian dia naik lagi, biasanya diet atau pola makan yang dijalankannya ketika turun berat badan itu dilakukan dengan cara yang salah. Ini biasanya pada umumnya ini dilakukan semata-mata mengejar penurunan angka timbangan. Jadi caranya macam-macam, ada yang mengurangi makan, puasa berhari-hari gitu ya, tapi tidak memperhatikan kecukupan zat gizi, sehingga berat badannya mudah naik kembali. Atau ketika melakukan perubahan pola makan, seperti tadi ya, mengejar angka timbangan, tetapi tidak dengan mindset yang benar, yaitu untuk sehat, sehingga tidak terjadi perubahan kebiasaan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Dia kembali lagi ke pola makan yang lama yang menyebabkan naiknya berat badan, gitu ya kurang lebih, sehingga berat badannya tentu naik lagi gitu ya. Nah, terus jadi gimana nih supaya yang pertama adalah dietnya tuh sehat. Nah, ini seperti ini ya. Semua diet untuk menurunkan berat badan memang harus nomor satu adalah memangkas kalori ya, teman-teman semuanya ya. Defisit kalori. Namun yang harus diperhatikan tidak boleh defisit nutrisi. Kemudian harus cukup istirahat, harus cukup hidrasi, gaya hidupnya aktif, bisa dinikmati. Nanti saya jelaskan satu persatu, cepat aja nanti ya, biar nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh dilakukan dengan mindset yang benar. Kita lihat dulu yang pertama, ini yang paling penting ya, bahwa ketika kita memangkas kalori dalam sebuah diet, kita tidak boleh meninggalkan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita untuk tetap sehat ketika diet itu kita lakukan. Nah, jadi kalau diet yang benar tuh teman-teman, kita akan belajar memilih karbohidratnya yang sehat, proteinnya yang sehat, jenis lemak kita butuhin tapi jenis lemak yang sehat, vitamin dan mineral cukup. Nah, apa sih bedanya karbohidrat yang nggak sehat dan kurang sehat? Sekilas aja ya, karena sebenarnya panjang, tapi kurang lebih gini. Karbohidrat itu ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Yang sederhana contohnya nasi-nasian, mie, roti, nah itu sederhana ya, nasi putih. Tapi kalau yang kompleks kita bisa mendapat karbohidrat dari sayur, buah ya. Kemudian dari gandum utuh dan produk dari gandum itu adalah termasuk karbohidrat sehat. Kemudian protein yang sehat adalah protein yang tidak berlemak tinggi teman-teman ya. Jadi bisa dilihat nanti
termasuk dari jenis proteinnya maupun cara memasaknya. Kalau protein yang sehat adalah kurang lebih ya, yang tidak berlemak tinggi itu pilihlah dari ayam, ikan, tahu, tempe. Tapi kalau sudah bagus proteinnya, jangan digoreng ya masaknya atau disantan. Kemudian lemak. Badan kita tuh masih butuh lemak, tapi jenis lemak yang sehat. Ini kurang lebih ada gambarnya di sini, ada alpukat, ada kacang almond, ada lemak sehat itu omega 3 bisa dapat dari ikan salmon, tapi juga bisa dari produk lokal ikan kembung. Nah, jadi itu makanan-makanan yang sebaiknya ada dalam diet kita. Kemudian vitamin dan mineral ini yang paling menantang yaitu mikronutrisi. Karena kebutuhan vitamin dan mineral ini enggak banyak, tetapi jenisnya sangat beragam dan precisely harus ada. Precise itu jumlahnya tuh kecil-kecil tapi harus ada. Ini ya dari yang satu sisi. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah terpenuhi nutrisinya, komposisinya seimbang, karena diet itu sangat personal, maka komposisinya pada setiap orang akan perlu personalisasi. Harus cukup tidur ya, karena kalau kurang tidur nih, Coach Sylvie, aku sudah makannya sehat banget komposisinya, tapi tidurku cuma 3 jam, nggak bisa juga optimal hasilnya, karena kalau kurang tidur membuat keseimbangan hormon grelin dan hormon leptin terganggu. Hormon grelin adalah hormon yang mengatur sinyal lapar, dan hormon leptin adalah hormon yang mengatur sinyal kenyang. Itu ya, jadi tidur harus cukup. Terus hidrasi, harus cukup minum, karena kalau kurang minum bawaannya pingin nyemil terus, mudah sakit kepala, mudah kram otot ya. Jadi ini syarat. Setelah tadi komposisi nutrisi, cukup istirahat, cukup hidrasi, udah 3 ya. Nah, berikutnya adalah harus dibarengi dengan gaya hidup aktif. Nggak harus jadi atlet atau keren kayak Mbak Mala gitu ya, yang pagi renang, kemudian dia fondo 100 kilo. Nggak harus begitu juga. Yang terjangkau dan doable adalah kita bergerak aktif. Kalau punya... ini terlalu aktif aja. Iya, keren banget kalau Mbak Mala itu ya. Tapi kita nggak harus 100 kilo sepedahan kok. Kalau kita ibu rumah tangga bisa bergerak-gerak di rumah, beraktivitas, pasang aplikasi pedometer di handphone ya, bergerak 5.000 sampai 10.000 langkah sehari bisa kok. Kalau mau pipis mungkin muterin dulu ruang tamu 2 kali baru ke toilet, itu juga bisa. Jadi gaya hidup aktif ya, jangan mager nonton TV sambil nyemil gitu. Oke. Nah, kemudian kunci diet yang juga bisa bikin hasil kita permanen adalah bisa dinikmati menu makanannya. Mungkin pernah ada yang diet di sini yang makanannya nggak pakai garam atau harus kukus semua gitu, atau cuma dada ayam doang gitu ya, nggak pakai bumbu. Nah, itu diet seperti itu tidak akan bertahan lama, kita akan tersiksa dan akhirnya nyerah deh gue sebulan aja deh diet begini gitu kan. Nah, jadi sebaiknya dietnya itu makanannya tetap enak, bisa kok. Tidak ketat dengan banyak pantangan, makan apa aja lah, boleh, karena kan kita akan menghitung kalori masing-masing. Kemudian masih pengen makan makanan sop buntut atau yang keju-keju, boleh pakai jadwal gitu ya. Dan sehingga diet yang bisa dinikmati ini bisa dilakukan dalam jangka panjang dan dijadikan gaya hidup ya. Jadi bukan cuma udah turun 5 kilo, yeay, kemudian aku kembali lagi ke pola yang lama, ya pasti melar lagi nanti. Sehingga kita berusaha menjadikan gaya hidup. Dan ini paling penting, lakukan diet dengan mindset yang benar. Jadi bismillah ketika memulai diet, kita niatnya mau sehat dalam jangka panjang. Memang salah satu ikhtiarnya adalah dengan menurunkan berat badan dulu. Tapi niatkan untuk sehat, bukan sekedar mau tampil langsing di kondangan bulan depan gitu ya. Nah, ini tipsnya singkat aja. Yang pertama, konsumsi menu sehat seimbang ya. Memang ini harus dikonsultasikan. Kalau belum punya coach, cari coach. Tapi sekarang sumber belajar banyak kok. Di Google juga bisa gimana sih caranya gitu kan. Makannya tepat waktu. Siapkan cemilan sehat di antara jam makan. Nah ini kalau memang memakan sehat itu harus kita rencanakan ya. Kalau bisa mau bepergian seharian, bawa bekal apa. Dari malam sebelumnya harus disiapin. Jadi kita jam makan tiba langsung ada makan, ada cemilan. Kalau bisa. Kemudian, tapi kalau kau nggak bisa, nanti dinamika setiap orang bisa. Yang penting pelajari dulu ilmunya. Cukupi kebutuhan air tubuh ya, minumnya yang cukup. Kalau bisa, kalau udah ideal badannya 30 ml per kilogram berat badan. Tapi kalau masih harus turun berat badan, coba 50 ml per kilogram berat badan. Bergerak aktif, coba download aplikasi hitung langkah di smartphone-nya ya. Kita bisa setiap hari mengamati, oh hari ini aku cuma sekian langkah, oke kita tambahin. Praktekkan mindful eating. Ini kalau teman-teman lagi makan, jangan sambil ngerjain email kantor, atau jangan sambil nonton gitu, jadi nggak terasa makannya.
Tapi makanlah, fokus, taruh gadgetnya, matiin TV-nya, makan, dinikmati setiap kunyahannya. Insya Allah hormon-hormonnya bekerja dengan benar gitu. Hormon kenyangnya muncul tepat waktu gitu ya. Jadi kalau sambil nonton lama tuh nanti hormon leptinnya keluar ya. Mas Geraldine lapar, masih lapar soalnya adegan filmnya belum kelar. Biasakan membacakan label makanan kemasan. Mulai rajin, aku mau terpaksa nih jajan di supermarket, dilihat deh isinya apa aja. Apakah kita membutuhkan makanan itu atau tidak. Kalau enggak, pindah deh ke rak bagian buah gitu ya. Kemudian jaga pikiran tetap positif. Kalau ini sih bisa dilakukan di semua bidang ya, nggak cuma diet. Dan cari teman satu tujuan nih. Kalau teman-temannya masih yang memang belum melakukan hidup sehat, ya mulai deh cari juga orang-orang yang dengan tujuan yang sama, bergabung dengan komunitas. Barangkali mau bergabung dengan Langsing dari Rumah, ayo kami siap menampung. Nah, ini cerita sedikit mengenai Langsing dari Rumah ya, Mbak Mala, boleh ya? Kalau ini saya bercerita sedikit apa sih komunitas Langsing dari Rumah. Nah, Langsing dari Rumah, kami mempunyai program coaching untuk turun berat badan secara online. Jadi tidak harus ketemuan, bisa dilakukan melalui platform online. Kalau sekarang bisa dengan WhatsApp, dengan Zoom gitu ya. Kita juga memberikan edukasi, meal plan-nya disiapin, menu dan resep sehat, ada personalisasi program, personal coaching. Setiap orang sangat personal programnya nanti disiapin. Nah, kita juga punya buku-buku menu, buku program petunjuknya seperti apa ya. Ada banyak pilihan menunya. Ini kurang lebih nih hasil para coaching, para peserta Langsing dari Rumah, masak-masak sendiri. Tapi kalau nggak masak juga nggak apa-apa. Ada arahan untuk kalau mau beli seperti apa makanannya yang dipilih di resto apa, jenis apa gitu kan. Nah, ini adalah mau sharing sedikit ya, kalau para coaching Langsing dari Rumah. Nah, ini ada Mbak Karina, udah lost 7 kilo, programnya juga sambil gain muscle ya, jadi bagus banget. Terus ada Mbak Lisa, ini rata-rata memang tidak terlalu gemuk, tapi sudah punya kesadaran untuk gimana caranya membuang lemak tetapi meningkatkan otot ya. Ada Mbak Gemala nih, udah lost juga dan lagi membangun otot, losnya 9 kilo. Ini ada Dokter Lia juga nih, sambil menyusui, turun jadi lebih segar. Terus ada Dokter Fatma. Nah, jadi orang-orang medis juga yang sangat-sangat sibuk, apalagi di masa pandemi, tapi ternyata bisa ya. Selama memang ada pendukungnya adalah komunitas, kita sama-sama melakukannya bersama. Nah, kalau yang mau info lebih jauh mengenai LDR, boleh nanti di screenshot aja, hubungi Coach Retno di nomor WA ini. Silahkan kalau mau tahu lebih jauh. Kurang lebih seperti itu. Itu tadi menarik HC yang soal cemilan di antara jam makan ya. Kalau yang kerja gitu kan di kantor biasanya kalau meeting tuh suka ada apa namanya, meeting tuh ada jamuan makan kecil tuh gitu. Cemilan-cemilan ya Mbak? Iya, ada lemper, risol gitu. Yeah. Itu gimana ya HC ya? Maaf Mbak, kita sebelum lanjut di bincang-bincangnya, kita rehat dulu, ada iklan yang mau lewat. Ya. Sebelumnya yang mau bertanya bisa dipersiapkan untuk bincang-bincang selanjutnya. Baik, kita rehat dulu yang mau lewat ini. Gelora menuju arah baru Indonesia. 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 Baik, kembali lagi di acara Dr. Go dengan tema Gak Melar Lagi. Dan pada siang hari ini, tadi terima kasih untuk Mbak Siti presentasinya, bagaimana cara pola hidup sehat, bagaimana cara supaya badan kita cukup ideal. Dan lanjut mungkin setelah ini kita akan bincang-bincang, dan yang mau bertanya silakan nanti kita bincang-bincang dengan narasumber kita Mbak Siti. Baik, Mbak Mala atau Mbak Siti, silakan. Tadi Mbak Siti boleh dijawab pertanyaan dari Mbak Mala. Gimana soal jajan-jajanan kita, cemilan itu sekarang ini karena banyak cemilan-cemilan yang asal buat aja gitu.
Itu Iya. aja. Jadi memang orang Indonesia itu memang hasanah makanannya luar biasa ya, kue-kuenya enak-enak semua gitu kan. Nah, salahnya adalah ada yang harus dipahami bahwa kebanyakan cemilan orang Indonesia, kue-kue yang tadi Mbak Mala sebut tuh ya, ada lemper, ada kue lumpur, ada risol, itu semua berbahan karbohidrat sederhana, yaitu dari tepung beras, dari nasi, dan itu kalau dari istilah nutrisinya mengandung kadar indeks glikemiknya tinggi, yang maksudnya setelah kita konsumsi langsung bisa menaikkan gula darah sehingga kita menjadi lapar terus gitu. Itu adalah sifat cemilan-cemilan yang berbahan dari karbohidrat sederhana yang kalau boleh dibilang untuk diet memang karbohidrat ini kurang sehat. Sementara kita nyemil pagi kue lemper, nyemil sore kue risol gitu ya, di antara jam makan tuh kebanyakan karbohidrat. Tentunya kalau habis nyemil isinya karbohidrat lanjut rapat, energinya kan dirubah jadi gula, nggak dipakai ya, nggak dipakai macul atau jalan kaki, dipakai duduk lagi berpikir. Betul sih otak kita butuh karbohidrat untuk berpikir sebentar, tapi kalau kebanyakan akan ditimbun menjadi lemak. Sebaiknya cemilannya pilih dari karbohidrat kompleks, yaitu buah-buahan atau kacang-kacangan ada proteinnya. Kalau Mbak Mala di kantor punya power untuk merubah budaya nyemilnya, coba diganti cemilan si kue lumpur itu diganti menjadi buah-buahan atau kacang-kacangan tuh misalnya kacang rebus, boleh tuh ya kacang tanah rebus, kacang edamame rebus, karena itu cemilannya mengandung protein, kenyangnya lebih lama, juga tidak meningkatkan gula darah menjadi tinggi dan menyebabkan rasa lapar terus-menerus ya, dan tentunya kalau protein kan tidak menjadi gula ya gitu di badan. Kurang lebih sih itu. Mudah-mudahan sih seluruh Indonesia bergerak bersama nih, merubah gerakan, merubah cemilan menjadi buah gitu. Insya Allah ya, supaya terhindar dari epidemi diabetes. Begitu Mas Julius dan Mbak Mala. Mas Baik. Julius nyemilnya apa? Menarik. Ini ada pertanyaan langsung nih, Mbak Siti. Gimana kalau LDR mie, apakah harus hitung kalori? Nah, ini kita banyak ya. soalnya konsumsi mie ini cukup banyak juga ya Mbak. Apakah LDR ini harus hitung kalori? Program Langsing dari Rumah tentu dibuat personalisasi dengan menghitung kebutuhan kalori dulu seseorang. Siapa yang mau ikut dihitung, lalu disusunkan meal plan-nya gitu sih ya. Tapi kalau pertanyaan Mas Julius soal mie, mie instan atau mie goreng, atau memang mie itu termasuk golongan karbohidrat yang tidak boleh terlalu sering ya. Bahannya memang gandum, mengandung protein. Tapi karbohidrat ini kan menjadi gula ya kalau tidak dipakai menjadi energi kembali. Kita kan saat ini sudah serba otomatis hidupnya ya. Pergi naik kendaraan, naik tangga pakai eskalator, TV ada remote, AC ada remote. Jadi nggak butuh energi banyak-banyak gitu. Jadi kalau makan mie sebenarnya saya nggak sarankan jajan mie setiap hari gitu. Makan nasi setiap hari, jadi divariasikan aja. Diseimbangkan mie-nya dengan sayuran dan buah-buahan. Tetap memperhatikan lah ya, nggak hanya mie aja, tapi ada buah-buahannya, ada ya support makanan yang lain lah gitu kan. Iya. Nah, Mbak Siti, ini pertanyaan dari saya nih, menanggapi soal banyak kan sekarang mungkin teman-teman yang lain ya, yang memaksakan diet nih. Mereka nggak makan mungkin 2 tahun kan atau apa gitu kan. Nah, ini banyak resiko-resiko yang mereka harus hadapi. Nah, itu gimana Mbak Siti? Nah, memang kalau jenis diet itu ada yang tren sesaat ya, mungkin pernah dengar ada diet A, semua rame-rame ikut diet A, diet B, diet C gitu. Ada yang jenis-jenis diet itu ada yang hanya mengkonsumsi jenis nutrisi tertentu, ada yang berdasarkan golongan darah, ada yang gak boleh makan garam gitu, ada lah ya. Kalau dari sisi saya sebagai nutrisionis, bahwa secara ilmiah badan kita membutuhkan berbagai jenis nutrisi yang lengkap, ya diet sebaiknya memang sangat harus mempertimbangkan kecukupan zat gizi yang dibutuhkan tubuh, sehingga memang dibutuhkan penyusunan komposisi makanan yang
kalorinya kita pangkas, tetapi zat nutrisinya cukup, tetapi membuat yang diet tetap kenyang dan rasanya tetap enak. Ada nggak diet kayak gitu? Ada, insya Allah ada gitu. Jadi kalau diet beresiko tuh yang misalnya, oh ada juga yang pakai jendela makan gitu ya, 16 jam nggak makan, yang 8 jam makan, ada juga seperti itu. Bisa-bisa aja asal di jendela makannya itu makanan kembali, nutrisinya seperti apa? Bisakah kecukupan nutrisi tubuh kita dipenuhi dari jendela makan selama yang 8 jam itu gitu. Jadi kalau diet beresiko sih sebaiknya jangan ya. Kalau bisa, kalau ke ahli gizi juga boleh, ke dokter gizi juga boleh. Mereka juga pasti akan menyarankan diet yang sehat adalah yang perhatikan kecukupan nutrisi. Gitu, Mas Julius. Mas Julius pernah diet yang aneh-aneh? Saya nggak pernah diet, Mbak. Ya udah ideal ya. Saya makan apa aja yang saya makan, Mbak. Mbak, lanjut nih, Mbak. Ada pertanyaan lagi, Mbak. Satu lagi, Mbak. Ya. Bisa nggak, Mbak, diet hanya mengatur pola makan aja tanpa olahraga, Mbak? Gimana tuh, Mbak? Bisa. Dampaknya Karena apa, Mbak? bisa. Karena sebetulnya kalau hanya ingin turun berat badan saja, memang kita bisa mengatur asupan kalori masuk lebih sedikit dari asupan kalori dari kalori yang dikeluarkan. Olahraga hanya berpengaruh 20% saja terhadap penurunan berat badan. Tetapi mindsetnya adalah badan kita membutuhkan olahraga untuk kebugaran. Jadi itu satu koridor sendiri ya. Kalau mau sehatnya 100%, 80% kita mengatur nutrisi. Kalau mau turun berat badan ya kita harus memangkas kalori. 20% kita lakukan olahraga untuk kesehatan dan kebugaran. Sehatnya 100%. Tapi kalau nanyanya aku belum olahraga rutin nih bisa turun, bisa gitu. Tapi tidak akan sebugar Mbak Mala misalnya tuh yang olahraganya tuh kencang gitu kan. Gitu ya, tapi kembali olahraga itu kita juga personal, lakukan sesuai kemampuan badan masing-masing dan kondisi masing-masing. Tapi kalau jawabannya mau turun doang deh, bisa. Mengatur pola makan saja bisa. Oh, bisa ya, Mbak, jadi ya, tanpa olahraga ya, asal makannya teratur betul ya kan? Iya. Ya, mungkin Mbak Mala ada ini mau bincang-bincang. Itu ada yang nanya tuh. Ya, mungkin ini aja sih kalau misalnya ada ini yang olahraganya kenceng kayak saya, olahraganya beda lagi ya, HJ ya. Proteinnya agak lebih dibanyakin ya, HJ ya. Iya. Jadi personalisasi setiap orang sesuai dengan aktivitasnya emang diperlukan. Kalau seseorang seperti Mbak Mala olahraganya sudah sangat rutin, itu komposisi makannya proteinnya harus ditambah supaya olahraganya mendapatkan manfaat optimal. Tidak terjadi kehilangan massa otot. Kan ada misalnya orang pengen kurus olahraga terus makanya dikurang-kurangin. Itu yang terjadi bisa massa ototnya turun tapi nanti massa ototnya ikut berkurang, dan ini juga menjadi salah satu penyebab berat badan yoyo, mudah naik lagi dan badan nggak bugar, habis olahraga rasanya loyo sekali, nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena kekurangan asupan nutrisi sebelum dan sesudah olahraga, yaitu ada karbohidratnya ada perlu, proteinnya juga perlu ditambahkan. Baik. Ada yang bertanya tuh Mbak Mala dan Mas Julius di kolom chat. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari Mas Imat ya. Kalau diet suplemen gimana, Coach? Nah, ya, ada nih, Coach. Jadi untuk suplementasi diet itu adalah pilihan. Karena ketika kita memangkas kalori, kita membutuhkan suplemen dibutuhkan untuk membantu proses memangkas kalori menjadi lebih nyaman. Karena kalau kita mau menyusun secara dasar ilmu gizi, kita bisa nih tanpa suplemen ya. Tapi kita akan lebih repot karena dari mulai makan pagi, 9 pagi, makan siang, 9 sore, makan malam, kita susun sendiri, kita hitung zat gizinya, kita masak dengan hati-hati karena vitamin dan mineral, rusak kena pemanasan, hal-hal seperti itu ya. Nah, suplemen itu ada untuk membantu kita mengatasi kerepotan-kerepotan itu. Jadi
bisa membantu, sangat bisa membantu, terutama untuk menyiapkan kebutuhan kita ketika kita sedang memotong kalori tanpa harus kita kehilangan banyak zat gizi. Jadi kita bisa menambahkan dengan suplemen. Baik. Jadi tetap harus menjaga pola makan juga ya, Coach. Walaupun Betul. nggak hanya mengandalkan, wah, mentang-mentang ada suplemen, kita konsumsi suplemen aja. Makannya tetap asal-asalan, tapi tetap harus memperhatikan ya, Coach. Itu aja. Iya, itu kembali ke pola pikir. Jadi jangan perlakukan sebuah suplemen diet sebagai obat pelangsing, karena tidak akan bekerja gitu. Kalau obat mungkin ada rezim aliran diet di luar sana yang lo pokoknya minum ini, kamu minum ini, besok akan langsing, minum 3 kali sehari gitu kan. Tapi tidak ada perubahan pola pikir, merubah pola makan ke yang lebih sehat. Itulah yang tadi saya bilang sebagai turun berat badan dengan cara yang salah. Karena mindsetnya tidak ingin berubah menjadi pola makan ke yang lebih sehat gitu, Mas Julius. Jadi memang mental ingin langsing secara instan itu memang yang harus kita sosialisasikan, bahwa kalau mau langsing sehat permanen ya disertai pola makan sehat, apapun suplemennya, atau mau pakai suplemen ataupun tidak gitu, mau pakai harus dengan pola makan sehat. Dan tetap mindset kita harus nggak hanya, wah, besok harus diet, harus berubah drastis, ternyata nggak segitu gampangnya ya, Coach. Tapi harus tetap memperhatikan, konsisten juga. Jadi nggak sekarang diet, besok makan 10 piring ya kan. Jadi kembali lagi nggak stabil gitu, Coach. Mbak Mala mungkin ada ini tanggapan lagi, Mbak? Ada sih, udah. Tadi cukup jelas dari Ibu Sylvie ya, penjelasan mengenai gimana caranya kita untuk menjaga pola makan dan tidak makan lagi. Jadi, mungkin nanti kalau misalnya mau lebih detailnya lagi kita bisa duduk bareng lagi sama Ibu Sylvie ya. Tadi udah banyak masukannya, jadi kurang lebih udah dipahami lah. Nah, Mas Dudi sendiri gimana? Kalau saya, Mbak, terus terang saya ini belum pernah diet, Coach Siti ya. Jadi pola makan sehari enggak, besok makan terus gitu aja, Mbak. Kalau untuk orang-orang seperti Mas Julius, boleh kasih saran sedikit ya. Seperti banyak orang Indonesia yang juga seperti Mas Julius harus hati-hati dengan kondisi namanya TOFI, thin outside, fat inside, atau hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Nah, itu adalah kondisi di mana badan tuh kalau dari luar biasa aja, tapi sebetulnya terjadi kekurangan zat gizi, mikronutrisi, vitamin dan mineral pada makanan kita gitu. Tidak ada gejala, tetapi biasanya kondisi badannya tuh tidak sesegar yang lain. Tapi cek-cek aja nanti, kalau untuk Mas Julius udah ideal bagus, tapi tetap makan sayur dan buah yang banyak, 3-5 porsi sehari, ya makan gorengannya pakai jadwal gitu-gitu ya. Kurang lebih seperti itulah intinya. Supaya sehatnya sampai nanti gitu, sampai tua nanti insya Allah, sampai ajal tiba tetap sehat gitu. Baik, Coach, bahkan ini banyak ya di kawan-kawan mungkin yang rajin olahraga, mungkin ada yang tiap hari, tapi kondisi badannya yang kawan-kawan ini kan ada yang banyak yang malah gemuk sekali gitu kan. Terus mereka coba menjaga pola makan dan olahraga hampir tiap hari, tapi kondisi badannya masih gitu-gitu aja, Coach. Nah, ini gimana, Coach, kalau gitu, Coach? Iya, jadi biasanya orang-orang yang berolahraga dengan tujuan balas dendam, gue habis makan nih harus olahraga yang banyak gitu, atau aku pengen kurus dengan olahraga, memang belum mempunyai pemahaman nutrisi yang cukup, bahwa ketika badan berolahraga memang betul ada kalori dibakar, tetapi kalori yang dibakar itu jika setelah olahraga yang dimasukkan kembali ya karbohidrat sederhana, makanan-makanan berminyak, digoreng, ya kalorinya impas bahkan berlebih. Jadi urusan turun naik berat badan tetap urusannya adalah kalori masuk harus lebih sedikit dari kalori yang dibakar gitu kan. Jadi kalau olahraganya mau dianggap sebagai membakar kalori, ya kalau pola makannya tetap ancur-ancuran sepanjang hari terjadi kelebihan kalori, ya nggak akan kurus gitu.
tantangannya adalah nggak banyak orang yang tahu bahwa makanan-makanan yang diasup kelihatannya sedikit tapi berkalori tinggi ada, yang nggak bikin kenyang tapi kalorinya tinggi ada gitu. Proses pemasakannya kurang baik sehingga bikin zat gizinya rusak juga banyak gitu. Memang agak terlihat complicated ya ilmu makan memakan ini, tapi kalau dipelajari insya Allah bisa ya. Baik, Gitu Coach. Mas Tulis. Jadi pola makan sehatnya itu harus dipahami dulu gitu. Ya, masih banyak, Coach. Ada lagi sih pertanyaan, Coach. Siap. Apa banyak di lingkungan juga, Coach. Mereka tetap olahraga, terus pola makan teratur. Ya kan mungkin kalau yang cowok-cowok gitu kan, perutnya makin lama makin membesar gitu kan. Tapi badan dari atas sampai perut itu aman-aman aja, Coach. Nah, itu gimana, Coach? Iya, biasanya pada pria itu ya, badannya kecil tapi perut mulai kayak cuman karir ya, perut juga mengalami kemajuan. Wah, Memang pada pria secara hormonal dia punya kecenderungan menyimpan kelebihan lemak itu di area rongga perut. Itu namanya jenis visceral fat, itu lemak yang akhirnya disimpan dalam tubuh di sela-sela organ di dalam rongga perut. Dan ini juga lemak yang sangat berbahaya. Kalau kami para wanita nih, hormon kami tuh biasanya mendahulukan nyimpennya di bawah kulit. Jadi biasa yang semlohai, semok-semok, ginuk-ginuk tuh perempuan, yang laki-laki ini kurus tapi buncit gitu. Itu memang udah hormonalnya seperti itu. Tapi bisa diatasi dengan kembali merubah pola makan menjadi lebih sehat, tepat nutrisi, tepat komposisi, tepat jumlah kalori, seperti itu, Mas. Jadi memang PR-nya banyak ya, maksud saya juga ketemu banyak dalam berbagai acara gitu. Kebanyakan orang Indonesia memang literasi nutrisinya masih kurang ya. Karena kita juga dari sekolah kan nggak ada ya kurikulum gimana memilih makanan sehat, misalnya SD, SMP, SMA, kuliah kan nggak ada gitu. Cuma taunya 4 sehat 5 sempurna. Padahal ilmu makan sehat kan sebenarnya sekarang udah maju berkembang ya. Barangkali nanti Partai Gelora ada mau masukin kurikulum makan sehat di anak SMP di kuliahan gitu, supaya literasi nutrisi orang Indonesia ini juga berkembang. Ada kaitan sama di program kita nih. Iya, betul. Starting gen 170 kok gen 1. Pola makan. Wah, iya. Lanjut keren banget. Bang Julius, Baik. ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya sudah habis nih, Mbak Siti. Menarik juga, Mbak. Di chat room, di chat gitu. Bang Julius di chat. Sudah semua, Mbak? Oh, nggak kebaca ya? Iya. Ini ada Oke. ini di chat Oh, ini. Nah, baik. Nah, ini apa nih pertanyaannya? Mas Wahyu. Masa otot, nah sama lemak Sama itu, lemak itu sama enggak ya? Nah, ini dia menarik juga, Mbak. Itu jadi pengen datang ke situ deh, saya bawa alat untuk mengecek komposisi tubuh. Mas Wahyu, terima kasih pertanyaannya. Jadi badan kita ini terdiri dari komposisinya nih ya, ada otot, lemak, air, tulang, satu lagi apa ya? Oh, lemaknya ada 2, ada lemak tubuh, ada lemak visceral. Itu kita bisa lihat ada namanya Kanita scanner ya untuk melihat. Jadi kalau badan saya ini 50 kilo, bisa jadi lemak saya misalnya 27% gitu. Nah, sisanya 27% dari 50 kilo itu berapa? Nah, sisanya itu terdiri dari tulang, ada otot. Jadi nggak sama, otot sama lemak itu nggak sama. Ini yang penting nih dalam penurunan berat badan yang sehat, yang harus kita turunkan kilogramnya itu harusnya dari lemak, bukan dari otot. Itu bahayanya nih kalau kita diet sembarangan. Saya turun coach, abis Ramadan ini saya turun 5 kilo gitu. Yang turun itu apa? Kalau yang kita asupannya selama Ramadan kurang protein, bisa jadi yang turun adalah otot. Ketika otot turun, metabolisme badan kita menurun, kemampuan kita membakar lemak, membakar kalori juga turun, sehingga berat badan mudah naik kembali. Itu juga bagian dari nggak melar lagi ya. Kunci dari badan kita nggak melar lagi adalah kalau diet, kita buang lemaknya, bukan mengurangi otot. Caranya dengan komposisi makanannya harus kita perhatikan. Gitu. Mas Wahyu, boleh mungkin nanti janjian aja Mbak Mala kalau mau dicek.
lemaknya. Jualan deh, saya jualan. Gabung Boleh. aja sama komunitas LDR ya. Nanti Boleh, ada Mbak sesi, Siti, boleh, boleh. ada sesi-sesi gratis kalau sama komunitas LDR yang mau nanya apa juga boleh. Iya, iya. Menarik, menarik, Mbak. Jadi memang banyak ini ya, harus kita perhatikan soal pola makan, olahraga, pokoknya soal kesehatan tubuh kita semua. Baik, kalau tidak ada lagi, demikian pada bincang-bincang pada sore hari ini. Sekarang kebetulan juga pertanyaan juga apa ya, sudah habis semua. Oh, ternyata masih ada lagi Mbak, ada yang raise hand nih. Wah, Itu ada di chat katanya, kalau bisa kelihatan nih Mas Julius, iya. minta tipsnya dong bisa turun berat badan dalam waktu singkat seminggu gitu. Wah, ini Dari biasanya yang Mas target-target begini ada yang mau ketemu-ketemu. Ya. Oke, oke. Assalamualaikum. Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Mau Mbak. Ya, saya nanya masalah pribadi nih, Ibu. Pengalaman ya, saya dulu waktu anak-anak masih kecil gitu ya, cukup banyak, badan saya lumayan langsing gitu ya, maksudnya nggak gemuk. Tapi makin anak-anak sudah dewasa dan usia juga bertambah gitu ya, terus juga aktivitas mungkin nggak seperti waktu anak-anak masih kecil, badan makin bertambah beratnya. Apalagi ketika pandemi ini kan kita memang terbatas ya. Palingnya saya suka olahraga, misalnya jalan kaki gitu ya, jalan. Tapi kan karena pandemi gini banyak tempat-tempat nggak ditutup gitu ya, kita nggak bisa olahraga lagi. Terus juga aktivitas juga terbatas, gitu. Mau pergi-pergi juga kurang, sehingga makin berkembang gitu tubuh itu. Nah itu untuk mengurangi berat badan kayaknya kok berat banget ya, apalagi di usia di atas 50, hampir 60 ya. Kayaknya kok apa yang kita makan itu kan jadi jadi daging gitu ya, atau jadi lemak gitu, Ibu. Mungkin ada sarannya untuk orang seperti saya. Makasih. Siap, Ibu Herianti. Pertanyaannya, Terima kasih Mbak Rianti. selama pandemi naik berat badan dan turunnya susah gitu ya. Sepertinya memang pandemi menjadi tantangan semua orang ya, Bapak Ibu, teman-teman. Tapi menurunkan berat badan itu bisa kok. Kalau dirasa sulit, mungkin memang caranya masih belum tahu gitu. Intinya pada prinsipnya menurunkan berat badan adalah kita mengatur asupan kalori, kita mengurangi asupan kalorinya, tetapi supaya terlihat hasilnya komposisi makanannya harus tepat, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya itu harus disusun memang Bu Herianti. Kalau tidak punya dasar ilmu nutrisi memang agak nebak-nebak gitu, yang penting aku ngurangin makan gitu, tapi sebetulnya harus disusun berdasarkan data pribadi Ibu Herianti, tinggi badan, berat badan, aktivitas. Lalu kan dengan usia yang juga bertambah, memang betul kita perempuan usia 35 ke atas aja metabolisme sudah melambat. Tapi bukan tidak mungkin, sangat bisa diturunkan berat badan. Karena saya punya klien peserta program langsing tuh usianya ada yang 60, 70, bisa kok Ibu. Bisa. Nanti kalau mau lebih detail boleh nanti hubungi nomor Coach Retno tadi ya, untuk karena kalau diet itu nggak bisa digeneralisir atau diterangkan di sini. Jadi kondisi Ibu personalnya seperti apa nanti dilihat kondisinya, lalu dibuatkan personal menu meal plan seperti apa. Tapi insya Allah bisa Bu Herianti, insya Allah. Bahkan dengan olahraga yang bisa berkurang gitu bisa, karena olahraga sendiri hanya 20% saja berpengaruh dalam penurunan berat badan. Nanti ada tipsnya olahraga dari rumah gimana. Kita juga punya kok kelas virtual workout gitu ya. Gitu. Oh ya, ini sekalian deh Mas Rizky, tadi gimana dong bisa turun dalam waktu seminggu? Pertanyaannya tidak bisa saya jawab karena nggak boleh menjanjikan. Karena turun berat badan itu kompleks, tidak pada setiap orang berbeda gitu. Tapi potensinya, kalau yang pernah saya tangani ngurusin berat badan, 10 hari itu bisa turun sampai 1 sampai 2 kilo. Nah, itu realistis, cukup realistis.
Tapi kalau seminggu nih pengen turun 5 kilo, rasanya sih sulit dicapai tanpa mengorbankan kesehatan. Gitu Mas Julius, Mbak Mala. Menarik, cukup menarik juga ya Mbak Siti. Dan kayak saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan. Menarik juga sebetulnya dengan tema nggak melar lagi nih, karena masih banyak penasaran ya gimana sih caranya punya badan ideal, punya badan yang cukup bisa terlihat menarik. Nah ini kan sebetulnya masih banyak yang harus kita bincang-bincang. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Demikian bincang-bincang pada siang hari ini di program Dr. Go di Gelora TV. Dan saya kira cukup kita tutup diskusi atau bincang-bincang pada sore hari ini Gelora TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya supaya kita terus memberikan program-program yang cukup menarik, yang sangat menarik juga untuk kalian semua pemirsa di seluruh Indonesia. Baik, saya tutup dari saya selaku host Julius Inggih Pisitindo, dan terima kasih untuk Bu Kabid kita, Mbak Mala, Mbak Siti yang telah hadir pada siang hari ini. Sehat-sehat Mbak Mala, Mbak Siti. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, saya tutup. Saya Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.